Nah ini sekali lagi membuktikan nih, teori kita benar guys. Di dalam pipeline kami untuk rencana jangka panjang, kami sudah buat secara spesifik begitu. Nah, Indonesia diuntungkan dengan itu gitu. Nah, kemarin meskipun ada perang dagang Cina Amerika, itu justru kesempatan kita untuk membawa, dan kita komit kok dengan investor bagaimana setiap tahun supaya tidak hanya dari sisi company tapi investor juga punya suatu appetite yang bisa kita delivery dengan. Ini bagian daripada kompetisi juga kan, teman-teman menanyakan bagaimana dengan. Dan kita harapkan semuanya ya punya suatu mekanisme maupun balancing untuk saling mengontrol gitu, tidak sampai terjadi perang yang masif gitu ya. Nah kalau perang yang masif ya mungkin perang dunia ketiga gitu ya. Kenapa sih di Singapura itu sangat integrated dalam konteks services? Karena semua head office itu di situ semua, Pak. Kita kemarin sudah kontrak dengan BYD, dengan beberapa automaker, kemudian layanan terminal ke end service gitu. Oh yang car carrier ini? Udah mulai tanda tangan, mereka juga mau? Terus kemudian kalau bisnis intinya mau diperkuat secara regional, ya kita akan mencari terminal-terminal yang lebih prospektif dari sisi volume, dari sisi market begitu. Terus kemudian kita invest di sana. Nah investnya di sana kita juga nggak sendiri. IPCC ini sekarang tidak berhenti di sisi sekarang, tapi juga harus mikir masa depan dan juga memikirkan kompetisi juga begitu. Nah, kita juga ada kompetisi sebelah yang merupakan komplementer dari IPCC, yaitu di. Tahu sendiri ya Pak ya, BUMN di negara Indonesia ini menantang gitu ya. Setiap mobil yang teman-teman lihat ya di pinggir jalan, semua yang kamu lihat di mall, parkiran penuh, itu sebetulnya udah melewati sebuah perjalanan yang panjang guys. Mulai dari pabriknya, dari pabrik kemudian dibawa ke pelabuhan, dari pelabuhan dibawa ke terminal, dari terminal nanti dibawa ke dealer, baru dari dealer dibawa ke tangan konsumen. Nah ini sebuah perjalanan supply chain dan sebetulnya nggak banyak orang yang tahu. Di situ ada sebuah komponen yang paling penting sehingga kendaraan bisa sampai ke rumah kamu, ke garasi kamu. Komponen apa? Terminal kendaraan. Nah, industri, bisnis terminal kendaraan ini bukan cuma soal bicara tentang parkiran, guys. Parkiran ribuan mobil, no. It's not only about that, guys. Tapi ya, bisnis, industri terminal kendaraan ternyata sangat penting dalam rantai pasok industri otomotifnya itu sendiri. Termasuk di dalamnya berhubungan dengan bisnis perdagangan internasional. Termasuk juga di dalamnya pertumbuhan ekonomi sebuah negara, termasuk Indonesia, ternyata sangat bergantung dengan yang namanya industri terminal kendaraan. Namun sayangnya guys ya, bisnis terminal kendaraan ini walaupun sangat-sangat strategik, tapi sangat jarang dibahas di media massa, sangat jarang diketahui oleh investor di luar sana. Nah hari ini kita beruntung banget guys, karena kita dapat kesempatan buat membahas bisnis terminal kendaraan secara lebih spesifik. Gimana sih sebenarnya bisnis ini bekerja? Bagaimana prospeknya bisnis terminal kendaraan di masa depan? Dan yang paling penting, bagaimana ya sebuah perusahaan terminal kendaraan bisa menjalankan day-to-day operation-nya dengan baik. Nah tentunya teman-teman penasaran dong ya, udah nggak sabar lagi dong. Kita akan segera bertemu dengan Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK. Langsung aja kita ngobrol sama beliau, CEO IPCC, perusahaan yang paling terkenal dengan nama Indonesia Kendaraan Terminal TBK, Bapak Sugeng Mulyadi. Halo, selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Pak Ferry. Thank you, udah diundang, kami sangat senang. Gongsi Pacai. Oke. Semoga tambah cuan ya kita ya Pak. Harus Pak, harus cuan ya. Mantap. Nah buat teman-teman ya, kan ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Ya. Sebenarnya udah banyak orang yang tahu Pak Sugeng. Ya. Tapi kita bakal bahas nih, buat teman-teman yang belum tahu, Pak Sugeng Mulyadi ini gelarnya panjang banget ya. Udah cocok kalau mau jadi ikut caleg atau pilkada. Saya baca nih Pak Sugeng. Ya. Pak Sugeng Mulyadi SEMM MSc CRMP. Oke. Asli warga negara Indonesia.
lahir di Jombang. Wah, ini kebanggaan orang Jombang nih. Ternyata kelahiran Jombang di 5 April 1972. Waduh. Dan beliau, ya mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya, kelihatannya CEO sebuah perusahaan berhubungan dengan logistik, dengan pelabuhan. Mungkin backgroundnya dulu sekolah maritim atau kapten kapal, Pak Sugeng. Ternyata tidak. Ternyata beliau, teman-teman bisa lihat di layar kaca, S1-nya itu dari Universitas Brawijaya, jurusannya nggak ada hubungan dengan maritim, tapi berhubungan dengan sarjana ekonomi di bidang manajemen ya Pak? Iya. Lalu baru dari situ ambil lagi kuliah di UGM, ambil jurusan, ambil lagi kuliah ya di Belanda. Belanda, Rotterdam. Di Rotterdam, judulnya Master of Shipping and Transport from Netherlands Maritime University di Rotterdam, Belanda. Wow, luar biasa Pak. Nggak mau dipanjangin lagi Pak, title-nya gitu, biar S3 gitu. Iya. Lagi apa, udah rencana atau belum? Oh, belum. Saya lebih spesifik ke profesi ya. Sebetulnya kalau ditambah lagi profesinya masih ada beberapa gelar yang perlu dicantumin nih. Apa tuh Pak? Ada CRGP sama CCP. Jadi coach profesional ini sertifikasi. Oh, CRGP apa kalau CRGP? Governance Risk Compliant. Jadi ada CRMP, CRGP, iya. dan CPC. CPC. Iya. Oke guys, ternyata lebih panjang daripada yang kita ketahui. Luar biasa Pak Sugeng. Sekali lagi thank you loh Pak Ya, buat thank you, waktunya. Pak Ben. Kita udah ngumpulin banyak pertanyaan Pak. Waduh. Sebetulnya seru ya. ada ribuan nih pertanyaan nih dari teman-teman investor. Ada yang dari Instagram, ada yang dari YouTube, ada yang dari komunitas Big. Tapi karena waktu kita terbatas, kita juga nggak mau menyita waktu Pak Sugeng, masih ada meeting-meeting lanjutan. Kita langsung aja bahas 25 pertanyaan Pak. Oke. Kebanyakan nggak Pak 25? Cukup Pak. Cukup ya, boleh ya. Keren. Pak, sebelum kita masuk itu Pak, ke sesi yang paling penting membahas pertanyaan. Siapa tahu masih ada yang belum ngeh. Sebenarnya bisnis terminal kendaraan itu bisnis apa sih IPCC ini Pak? Iya, sebenarnya IPCC itu punya 3 main bisnis Pak, dalam konteks untuk kegiatan di sisi bidang usaha. Yang pertama, kita sebagai terminal operator, yang itu di dalamnya kita ada suatu bongkar muat di terminal atau di pelabuhan, mulai dari receiving delivery, cargo handling, kemudian stevedoring. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang ada di terminal pelabuhan. Yang kemudian yang kedua adalah kegiatan yang terkait dengan supporting, yaitu value-added service. Yang itu di dalamnya ada PDC, kemudian juga ada kegiatan yang untuk memberikan nilai tambah buat kendaraan. Terus yang ketiga itu ada CDM Pak namanya. CDM apa? CDM itu Cargo Distribution Management Pak. Nah itu di dalamnya ada layanan transportasinya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang hubungannya logistik begitu. Oke Pak, saya harus cut soalnya banyak istilah-istilah yang canggih guys. Gua nggak nyambung. Intinya pertama-tama kalau nggak salah receiving sama delivery maksudnya terima barang, terima mobil, terus kirim mobil. Iya, betul. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, cargo handling. Cargo handling itu apa Pak? Cargo handling itu adalah kegiatan menghandle kendaraan di terminal. Itu jadi biasanya, turun dari kapal? Ya, kalau turun dari kapal itu namanya stevedoring Pak. Itu stevedoring yang ketiga itu ya? Iya. Stevedoring itu turun dari kapal? Turun dari kapal. Itu yang biasanya kalau turun dari kapal itu impor ya Pak ya. Jadi kapal misalkan dari Cina, kemudian kita handling di sini dalam bentuk stevedoring. Nah stevedoring kegiatan itu bongkar dan muat dari sisi kapal dan ke dermaga begitu. Jadi ketika stevedoring itu mereka harus bayar ya? Ada jasa sendiri? Ada jasanya. Keahlian tersendiri? Iya, keahlian tersendiri. Karena itu perlu ada sertifikasi, perlu ada SOP yang rigid. Karena kan mobil ini ibaratnya gadis yang cantik nggak boleh luka, nggak boleh lecet begitu ya. Jadi turun dari kapal mereka harus bisa bawa, nggak goyang karena ombak gitu. Maksudnya itu betul. Ada skill khusus? Ada skill khusus. Oh, saya baru ngeh. Jadi stevedoring itu jasa tersendiri terkait bongkar muat kendaraan. Iya. Karena terminal IPCC ini by the way guys, jangan salah sangka ya, bukan kayak di, kalau teman-teman lihat di Priok itu ada banyak peti kemas, kontainer, itu beda. Beda. IPCC spesifik terminal khusus kendaraan. Iya. Jadi kargonya, maksudnya tadi kargo, manajemen segala macam, kargonya adalah kendaraan ya Pak? Betul. Oke, jadi kita menerima barang dari luar, jasa stevedoring bantu turunin dia dari kapal. Betul. And then? Terus kemudian kita sebut aksi berikutnya adalah cargo handling. Cargo handling itu adalah kegiatan untuk di lapangan atau siwa atau mungkin yacht gitu ya. Pak ini agak bingung nih saya. Kegiatan di lapangan itu bahwa kita menempatkan kargonya itu di blok mana, kemudian kita pastikan di situ semua SOP maupun kualitasnya itu terjamin terjaga begitu. Oh, jadi turun dari kapal,
ada tempat penampungan sendiri, terminal parkiran sendiri lah. Iya, ada blok-blok areanya begitu. Ada satu mungkin ya, A2, A3. Iya, Lah, kita kenapa sebut nggak A, B, C, D sampai E gitu. dari A sampai E? Iya. Kenapa nggak turun dari kapal langsung ke dealer? Kan masih ada proses yang harus dilalui. Misalkan Contohnya? dari custom clearance dulu gitu. Custom clearance maksudnya bea cukai ya, Cukai, Pak? betul. And then? Iya. Kemudian dari kesiapan logistiknya, kapan diambilnya, kesiapan di lapangan atau di warehousingnya di sana, di luarnya begitu. Jadi di kita ini biasanya sekitar 4 sampai 5 hari di dalam terminal. Oh, let's say ada mobil dari Jepang kan, dari Yokohama ya mungkin. Iya. Dari Yokohama ke Priok, IPCC handle, mungkin parkir 3 hari 4 hari. Iya. Dari situ baru bawa ke dealer di situ. Baru ke dealer. Kalau yang jumlahnya besar itu belum ke dealer, Pak. Namanya RDC, RDC Regional Distribution Center. Nah, di situ nanti dilakukan checking lagi, terus kemudian ada yang dikirim ke dealer, ada yang dikirim ke showroom, yang lain-lain begitu. Oh. Jadi nggak langsung dari terminal ke dealer, biasanya ke RDC-nya dulu atau CDC-nya dulu untuk memastikan apakah ini dikirim ke dealer Jawa mana, gitu atau ya? di luar Jawa, itu kan juga perlu waktu lagi begitu. Terus kemudian di dealer sendiri, di warehousing sendiri itu ada mekanisme juga untuk ditambah aksesoris gitu. Biasanya dari pabrik itu kan murni kayak plain vanilla terkait dengan manufacturing yang mass produksinya sama Standar, gitu, standar. Nah, itu ditambahkan dengan aksesoris misalkan kaca filmnya atau rodanya atau mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan. Upgrade ya? Itu di Upgrade. RDC itu ya? Iya. Itu jasanya IPCC RDC ada nggak? Kita ada juga RDC, kita juga kolaborasi dengan automaker begitu. Oh, I see. Iya. Ternyata agak kompleks juga ya yang dikerjakan Iya. oleh IPCC, panjang juga prosesnya. Oke guys, jadi itu pengantar guys buat bisnisnya IPCC alias PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Nah, sekarang udah tahu kan ya, menarik nih bisnis IKT atau alias IPCC. Kita boleh mungkin Pak dari sana, mungkin teman-teman udah sedikit paham. Iya. Oh, ternyata IKT berhubungan dengan jasa terkait terminal kendaraan. Iya. Dari sana kita mau bahas ini loh Pak. Sebetulnya saya pengen banget langsung bahas profitability tahun 2025. Tapi nggak boleh ya, mendahului kan nggak boleh. Masih rahasia ya? Rahasia kisi-kisinya aja. Kisi-kisinya. Yang jelas kita bottom line dan pendapatannya tumbuh 2 digit ya. Ngeri banget guys, tumbuh 2 digit. Berapa besarnya nanti kita bahas. Makanya lu jangan skip videonya, tonton terus. Nanti kita bakal bahas di bagian tengah nih. Pak, kita sekarang boleh lanjut nggak dari IKT? Kan tadi udah bahas soal IKT itu apa, bisnisnya itu apa. Sebenarnya gue pengen banget guys bahas soal 2026 itu prospeknya akan seperti apa ya. Tapi udah banyak nih teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Boleh Pak, kita masuk dulu. Siap. Ya. Aku sebutin nih, dari Tony X13. Jika dibandingkan dengan laba tahun 2025, berapa perkiraan kenaikan laba untuk tahun 2026 serta bagaimana cara mencapai target atau perkiraan laba tersebut? Langsung ngomong 2026. Iya. Gimana tuh Pak? Ya, kami sebagai suatu entitas bisnis dan komit dengan investor ya, sangat concern bagaimana pertumbuhan yang berkelanjutan. Di dalam pipeline kami untuk rencana jangka panjang, kami sudah buat secara spesifik begitu, dengan strategi maupun dengan berbagai macam cascading KPI yang lebih detail ke masing-masing divisi gitu ya. Iya, atau ada gitu. kemungkinan nggak karena kompetitor kita di luar negeri, negara-negara lain pabrikannya lagi mungkin menurun, Indonesia pabrikannya malah naik? Ada kemungkinan itu nggak? Nah, itu yang menarik ya. Kalau kita bandingkan kompetitor kita untuk manufacturing otomotif itu kan yang pertama di Thailand, kemudian yang kedua di India, kemudian yang lain adalah di Cina dan Jepang. Nah, kalau di Jepang itu biasanya produknya memang lebih ke premium begitu ya. Nah, kalau di Cina itu produknya fokus pada EV yang terakhir ini. Nah, kalau di India memang India itu marketnya juga besar domestiknya, tapi memang logistik cost-nya India itu lebih mahal begitu. Karena jarak antara pelabuhan dengan manufacturing industrinya agak cukup jauh, kemudian mereka lebih fokus di pasar domestiknya begitu. Nah, Indonesia ini merupakan pertumbuhan yang cukup signifikan ya, cukup tinggi gitu. Buat ekspornya? Buat ekspornya. Tahun 2025 kemarin ekspor kita tumbuh 8,65% dari IPCC sendiri ya. Terus kemudian kalau dari sisi importnya kita tumbuh sampai 97% karena ada EV yang tinggi. Karena mobil EV masuk. Iya. Nah, kembali lagi, kalau kita lihat pesaing-pesaing yang ada, misalkan straight forward-nya ke Thailand dan India,
sekarang di Thailand ini malah justru ada penurunan gitu untuk yang ekspornya. Thailand kompetitor kita nih Iya, malah menurun ekspornya. menurunnya ekspornya. Nah, kalau Indonesia lebih tinggi gitu. Kenapa dia bisa nurun? Bukannya dia lebih maju kayaknya industri otomotifnya? Nah, karena kalau kita lihat dari sisi ekosistem dan produksinya, Thailand ini kan lebih ekspor kepada negara-negara maju dengan mobil-mobil yang cc-nya lebih besar ya. Nah, kalau Indonesia agak unik, yang banyak diekspor Indonesia itu kan mobil-mobil keluarga, MPV dan lain-lain. Nah, negara-negara tujuan yang kita lakukan ekspor itu sekarang juga secara emerging marketnya tumbuh dan Lagi tumbuh. Indonesia gak cipratan di sana begitu. Oh, berarti segmennya memang beda ya Thailand sama Indonesia. Beda. Indonesia ke family car, Iya. Thailand mungkin cc besar, mungkin SUV, pickup lah mungkin ya. Mobil-mobil Kalau industri. Thailand malah justru yang ini ya, kayak mobil sedan, mobil-mobil mungkin yang apa ya, diekspor banyak ke Australia dan Eropa begitu. Oh, berarti cc besar lah. Cc mobil besar, yang boros ya. mobil yang boros ya. Nah, sekarang kan zamannya kan sudah kayak bagaimana lebih efisien terkait dengan energi, sudah Lingkungan. ESG, PT lingkungan begitu. Nah, Indonesia diuntungkan dengan itu gitu. Nah, kemarin meskipun ada perang dagang Cina Amerika, itu justru kesempatan kita untuk membawa ekspor Produk lebih kita. besar lagi gitu. Karena mobil kita lebih efisien dan sisinya lebih kecil gitu. Nah, ini sekali lagi membuktikan nih, teori kita benar guys. Ketika perang tarif itu, banyak negara lain tuh dirugikan. Tapi Indonesia, pas kita sempat bilang Pak, Indonesia itu dapat tarif 19% dari Donald Trump. Sebenarnya kita itu diuntungkan. Nah, itu terbukti karena ternyata ekspor mobil Indonesia nggak berkurang, tapi malah meningkat. Meningkat, ya. Khususnya nanti teman-teman, kita kemarin sempat bikin video. Ke Amerika Serikat, penghasilan kita itu ternyata surplus ekspor kita jadi malah makin tinggi. ya. Gara-gara tarif 19% malah kita diuntungkan. Betul. Nah, tapi ini info menarik loh guys. Ternyata kompetitor kita Thailand itu mengecil malah. Dan Indonesia harusnya bisa ambil peluang ini buat genjot ekspornya. Nah, ini kayaknya ada gambaran memang kenapa sektor ini strategik ya guys. Thailand tuh GDP-nya kayaknya malah turun Pak. Iya. Di bawah 3%. Oke. Nah, Indonesia ini kemarin tuh sekitar 5% up ya. Iya. Artinya kita 2 kalinya Thailand loh. Dan memang benar kata Pak Sugeng, ini peluang yang kita bisa bagus. Betul. Kita jadi ekspornya ke negara mana sejujurnya? Jadi ekspor yang paling besar itu kalau di Asia Tenggara itu di Filipina sama Vietnam. Vietnam. Iya, itu yang Vietnam paling besar. impor dari kita? Kita impor dari Vietnam yang mobil kayak VinFast yang listrik gitu ya. Karena mereka juga kemarin menggunakan relaksasi untuk PPNBM dan biaya masuk dari pemerintah. Nah, yang kedua yang di Middle East itu di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab itu juga besar permintaan di sana. Kita ekspor apa ke sana, Pak? Mobil-mobil itu Pak, ada kayak mobil keluarga sama mobil-mobil sejenis yang 2000 cc gitu ya. Kayak mobil ada Fortuner, ada Pajero begitu. Kemudian ada beberapa sedan. Berarti Thailand nggak bikin itu ya di sana ya? Nah, sebetulnya ada beberapa yang itu irisan gitu ya. Kayak Fortuner itu Thailand juga bikin, Indonesia juga bikin gitu. Nah, dari sisi Arab Saudi itu disuplai dua negara. Dua negara. Makanya tadi kita bilang kompetitivitasnya Indonesia harus lebih efisien dibandingkan Thailand untuk supaya kita lebih banyak kuota untuk di sana gitu. Terus yang ketiga itu di Latin Amerika, itu yang paling besar adalah Meksiko dan Peru begitu. Meksiko dan Peru. Iya. Selama ini kita kira mereka itu pabrik mobil banyak di situ sih, by the way, Ford, Chevrolet bikin situ. Tapi ternyata mereka impor juga Kak, sama dari kita. Iya. Atau jangan-jangan dipakai buat transshipment supaya tarifnya lebih murah masuk Amerika lewat Meksiko gitu kali. Bisa jadi Pak, bisa jadi seperti itu. Makanya memang dalam dunia global market itu kan ada beberapa yang menggunakan strategi-strategi yang itu bisa menghemat dari sisi biaya masuk maupun dari logistik. Kemarin juga ada beberapa model bisnis yang mungkin menggunakan strategi itu gitu. Misalkan dari China gitu ya. Itu kalau mau masuk negara ASEAN itu kan tarifnya juga besar. Nah, kalau internal ASEAN itu kan kecil. Nah, dari China itu impor dalam bentuk kontainer berupa CKD, spare part gitu, terus dirakit di kita, kemudian sudah jadi didistribusikan ke negara ASEAN. Pajak gitu. jadi lebih murah. Pajak jadi murah. Dan itu melalui IPCC gitu. Jadi kita dapat cuan dari situ. Jadi mobil belum bentuk mobil dong berarti dia? Belum, rakitnya di sini. Di IPCC? Enggak, di Indonesia gitu. Iya. Tapi dia kirim lewat sini ya? Bukan dalam bentuk ini? Kontainer Pak. Kontainer? Melalui kontainer yang di Jakarta. Pas gitu. ekspornya dia lewat IPCC? Iya. Sebelum beliau jadi di IPCC ini profitnya saya tahu sih, masih 100 miliaran. 160 160 miliar. Iya.
setelah beliau jadi IPCC, masuk di IPCC guys, ini buat pertama kali mungkin sepanjang sejarah, Iya. profit kita akhirnya bisa tembus di atas 200 miliar. Iya. By the way, ini bukan rekomendasi jual atau beli saham tertentu, cuman mungkin Pak Sugeng belum tahu, tapi gara-gara Pak Sugeng saya cuan 100% di Waduh, IPCC. keren. Keren, ya nggak keren Pak Sugeng dong. Kita cuma nebeng doang, Ya, menikmati hasil kerja keras manajemen IPCC. Iya, dan kita komit kok dengan investor bagaimana setiap tahun supaya tidak hanya dari sisi company, tapi investor juga punya suatu appetite yang bisa kita delivery dengan kinerja yang lebih bagus lagi begitu. Oh, wah sangat appreciate kita, luar biasa Pak Sugeng. Wah keren Pak, keren. Dari 160M, bentar lagi bukan bentar lagi, udah tembus bahkan 200M, bahkan bentar lagi tembus lagi di atas 300M. Net profit guys. Imagine ya kalau PI 15 itu berapa tuh valuasi. Sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli, tapi kita lanjut ke pertanyaan kedua, boleh Pak? Oke. Nah yang kedua ada dari David Lay. Ini fans beratnya Pak Sugeng. Kalau ketemu ini selalu minta foto bareng sama Pak Sugeng, member big yang pakai kostum sendiri. Oh tuh, iya. Ingat. Dia mau izin bertanya Pak. Ya. Langkah apa yang akan dilakukan perusahaan demi meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan tahun ini? Target tahun ini 2026 ini tumbuh berapa persen ya Pak? Wah ini tadi udah terjawab. Ya. Tumbuhnya targetnya 10% lebih banyak dibanding 2025. Dan apa yang akan dilakukan untuk mengejar laba tahun ini? Apa ada nambah produk baru kah? Jasa baru? Iya. Jadi kita perkuatan di integrated auto solution, Pak. Sebelumnya itu kan tagline kita Beyond the Gate ya. Oh, ada perubahan tagline nih? Iya. Bener. Jadi triwulan 2 2025 kemarin kita godok, kemudian kita juga benchmarking dengan perusahaan global begitu. Terus kemudian kita lihat situasi strategis yang ada di dalam Indonesia dan regional. Akhirnya kita luncurkan integrated auto solution. Kita paham bahwa bisnis kita ini hampir 80% itu CPU, kemudian ada alat-alat berat itu 10%, kemudian ada spare part 10%. Dan pengertian kendaraan ini sebetulnya tidak hanya mobil, Pak, tapi juga ada alat berat. Yang penting ada rodanya, ada mesinnya, bisa melakukan kegiatan RoRo di terminal kami begitu ya. Jadi pertama, integrated auto solution ini memberikan layanan end-to-end service begitu. Yang tadinya kita hanya fokus di terminal, kemudian kita kolaborasi dengan automaker. Sebetulnya ini juga kalau nggak salah di sisi permintaan automaker ini mereka taunya satu provider aja Pak, vendor gitu. Jadi kalau mereka mengurusi terminal sendiri, mengurusi logistik sendiri, mengurusi PDC sendiri, mereka jadi costly begitu. Nah, kita membuat suatu ekosistem in term of logistiknya, satu paket layanan yang itu bisa end-to-end service kayak gitu. Jadi lebih hemat di mereka juga? Hemat mereka juga, dan juga ini bagian daripada kompetisi juga. Kan teman-teman menanyakan bagaimana dengan ke depan gitu. Nah, dengan adanya integrated layanan ini, kita bisa memberikan layanan terintegrasi end-to-end service dan engagement dengan automaker lebih kuat lagi. Ini nilai tambah ya sebenarnya buat automaker ya. Betul. Ini nggak strategik, nggak rahasia nih. Nggak apa-apa, nanti di copy paste sama toko sebelah di Subang. Iya. Tapi kita sudah punya ini ya, hubungan yang lebih dekat, kemudian layanan yang lebih terintegrasi dan lokasi yang lebih strategik dari sisi automaker begitu. Pak, ngomong-ngomong tadi buat extra value added service itu berarti kan tadinya kan kita cuma 3 jasa ya, receiving sama delivering, terus ada cargo handling and then PDC, stevedoring, sama PDC gitu. Itu biasanya kita ngecas berapa sih orang kalau pakai jasa IKT? Jadi kalau di internasional memang agak berbeda dengan domestik ya. Di internasional itu kalau satu mobil misalkan dari stevedoring, cargo handling, receiving delivery satu paket itu sekitar 1.100.000 Pak. Ini nggak ada rahasia ya, ini nggak apa-apa ya? Jangan ngecasnya beda, Suzuki beda, BYD beda, IPCC beda. Kalau toh dalam bentuk rahasia itu nanti kita ada namanya diskon Pak. Oh, diskon, tergantung volume ya? Tergantung volume dan lain-lain begitu. Tapi on average bayar 1,1 juta. 1,1 juta. And then kita punya ide baru buat bikin IaaS tadi, Integrated Auto Solution. Iya. Mereka biasanya bayar berapa Pak buat pengiriman itu? Ini maksudnya dari terminal ke dealer kita mau handle gitu maksudnya? Terminal ke RDC atau PDC. Iya. Kita yang handle? Kita handle. Sebelumnya mereka handle sendiri? Handle sendiri. And then itu costly buat mereka? Iya. Berapa, boleh tahu nggak Pak? Kalau misalkan gini, dari terminal kemudian ke PDC itu kan ada
transportasinya. Jadi terminal to door begitu ya kita sebutnya ya. Itu biasanya ada 3 area gitu ya. Terminal sendiri, kemudian ada land transportasi sendiri, ada PDC sendiri. Nah, kita satukan layanan ini biar lebih efisien dari in term of dokumen dan administrasi, kemudian arrangement logistiknya, kemudian dari kualitinya juga masih terjaga begitu. Ini udah kita luncurkan apa belum, Pak? Akhir tahun kemarin kita luncurkan, namun dari size-nya belum scalable yang masih besar. uji coba gitu. ya? Iya. Ada beberapa merek yang sudah sih dengan ikut itu, cuman size-nya masih belum yang masif gitu. Jadi boleh dapat bocoran nggak Pak? Harganya berapa kalau mau pakai jasa itu per mobil? Macam-macam ya Pak ya. Kalau modelnya misalkan menggunakan towing sendiri, menggunakan car carrier yang transportasi darat yang panjang itu juga sendiri per mobilnya. Oh, harganya beda-beda ya? Harganya beda-beda. Kemudian kita biasanya dalam konteks yang lebih luas itu, pertama adalah menggait market baru, itu biasanya kita menggunakan harga yang lebih spesifik gitu. Kemudian kita juga melihat volumenya kira-kira berapa begitu. Nah itu juga kita menggunakan metode segmentasi, positioning maupun targeting dari sisi marketnya begitu. Dan yang penting bagi kami adalah layanan ini bisa memberikan value added, terus kemudian meningkatkan dari sisi volume dari kargonya, dan intinya ya meningkatkan pendapatan begitu. Oh, meningkatkan pendapatan. Menarik nih. Mungkin boleh sedikit bocoran. Let's say berjalan lancar. Ya. Dan pabrikan-pabrikan selama ini udah jadi klien kita, mereka pun tertarik buat ikut ini. Iya. Dampaknya ke top line, Pak. Ada ancaran-ancaran nggak kira-kira berapa miliar? Let's say jadi jalan. Kalau tahap awal kita kemarin di RKAP itu sekitar 15 sampai 20 miliar. 15 sampai 20 tahap awal, iya. Tapi ini berarti belum maksimal lah ya? Iya, belum masih maksimal. masa uji coba ya? Iya, karena ini lebih fokus di di Jakarta. Nah, berikutnya kita juga akan mengerjakan yang di logistik untuk di Indonesia gitu, Pak. Jadi pengiriman logistiknya kita arrange semuanya. Kita bukan langsung membuat badan usaha untuk kayak car carrier atau logistik gitu, enggak. Tapi kita sebagai ini aja kayak manajemen logistiknya begitu. Karena kami juga punya beberapa area di satelit ya, di Pelawan, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, di Pontianak, itu yang kami optimalisasi asetnya untuk mengenerate revenue begitu. Oke, menarik nih. Nanti teman-teman pasti udah kepikiran karena dengar-dengar gosip IPCC mengelola pelabuhan yang ada di Banjarmasin, dan ada kemungkinan teman-teman pasti nanya juga, gimana dengan kabar yang dari Indonesia bagian timur seperti Sulawesi dan Jawa Timur? Jangan dijawab dulu Pak Sugeng. Teman-teman makanya lu nantikan videonya, jangan di skip nih, tonton terus sampai akhir biar terjawab pertanyaan kalian. Itu simpen dulu Pak, itu pertanyaan yang menarik tuh. Kita lanjut Pak dengan Pak Johan. Pertanyaannya, izin bertanya, ini kok izin semua nih orang BUMN nih kayaknya. Izin bertanya mengenai prospek future projects 5 tahun ke depan IPCC dan bagaimana langkah perusahaan untuk meningkatkan revenue dan profitabilitas. Oh ini udah, atau ada yang mau dijawab? Ya, kalau dalam jangka panjang kita sudah lakukan untuk organic dan organic growth ya. Kalau yang organik ada tadi yang kita sampaikan di Asia Tenggara ini yang unik kan ada 3 pemain besar ya. Ada IPCC, kemudian ada Thailand dan ada Singapura ya. Oh, Singapura masuk? Untuk yang terminal kendaraan Pak. Nah, Singapura ini kan tipikalnya lebih transshipment. Nah, Thailand ini sebetulnya lebih ke ekspor untuk mobil kendaraan di Asia Tenggara ke luar negeri gitu ya. Nah, IKT ini kombinasi sebetulnya, IPCC ini kombinasi yang domestik sama kombinasi internasional. Nah, kita sekarang ini lebih tertantang dengan transshipment ini. Kenapa Pak? Karena kan kalau di Singapura itu mungkin 1 tahun bisa 1 juta sampai 1,5 juta transshipment. Itu sebetulnya bisa kita juga melakukan hal yang sama dengan mendorong shipping yang dari China, dari Jepang itu bisa transshipment di IPCC. Oh, nggak usah lagi parkir di Singapura, kapalnya langsung aja ke Jakarta. Iya, jadi misalkan ada dari Thailand gitu ya, mau dikirim ke Middle East, mau dikirim ke Australia, atau dikirim ke area-area Asia Tenggara, karena shipping route-nya itu biasanya ke Singapura dulu, itu bisa kita tarik ke IKT gitu, IPCC. Nah dari IPCC ini konsolidasi di sini, nanti bisa dikirimkan ke Australia,
dikirimkan ke Timur Tengah begitu. Kenapa selama ini mereka nggak lakukan itu? Kenapa mereka parkirnya di Singapura? Nah, itu Padahal kan mau ekspor ke Afrika misalkan, Iya, tapi orang iya. Thailand malah parkir di Singapura. ada beberapa pertimbangan. Pertama, memang economic skill-nya dari sisi mother vessel itu mereka akan lebih efisien kalau kapal-kapal yang besar itu naruh sekaligus di sana. Nanti kapal-kapal feeder yang kecil-kecil itu distribusi ke masing-masing. Kemudian ada juga shipping route-nya itu kan beda-beda. Jadi shipping route misalkan dari Thailand mau ke Australia tujuan utamanya, tapi kan dia membawa kargo yang banyak tuh. Nah, sebagian taruh aja di Singapura, yang ke Australia langsung ke Australia, ke Indonesia ke Australia dulu gitu. Even kayak kita kemarin ekspor ke Australia jatuhnya agak mahal gara-gara itu juga. Karena kita ke Singapura dulu. Bahkan ke Thailand dulu kadang-kadang. Oh. Gitu. Jadi mobil dari Indonesia ke Thailand dulu. Thailand ke Australia begitu. Oh, unik ya. Ya karena shipping route-nya seperti itu. Jadi Karena economic of scale lagi. Ya, Karena scale skalanya lagi. kita masih kecil. Kalau kita Betul. bisa perbesar itu makin kompetitif harganya. nah begitu. Jadi kalau misalkan ke Australia cuma 10.000 dan satu bulan dibagi dari 10.000 itu kan cuma kecil, paling cuma 500 sampai 600 unit. Nah, kalau kapal hanya 600 unit ke Australia kan costly gitu. Nah, biasanya kalau dari Thailand itu kan gede volumenya ke Australia. Jadi nebeng sama Nebeng ke size-nya sana. mereka. Iya. Jadi ada international hub, ada national hub gitu. Wah, ini masukan yang bagus nih Iya, buat pemerintah. Terus Nah, gimana menurut Bapak? Kami punya concern untuk bagaimana optimalisasi dari transshipment ini begitu. Karena transshipment ini kan kita dapat dua-duanya. Dapat dari stevedoringnya, dapat dari ini cargo handlingnya, storage-nya di sini begitu. Sebetulnya dalam jumlah yang kecil sih ada beberapa yang sudah transshipment, Masuk cuman di sini. itu belum optimal gitu. Saran Pak Sugeng apa masukannya supaya kita semakin menarik di mata dunia sebagai pusat transshipment kendaraan? Ya, kalau di dalam logistik itu kan 3 sebetulnya kan. Apa tuh, Pertama, logistik cost-nya yang lebih efisien, Logistik cost. kemudian kualitasnya terjaga, dan Kualitas. yang terakhir adalah time-nya. Waktunya itu delivery-nya tepat gitu. Nah, dalam konteks transshipment tadi, kita bisa kompetitif di logistik cost-nya dalam konteks penyediaan terminalnya lebih efisien, kemudian shipping dari sisi economic scale-nya dapat, kemudian dari sisi waktunya untuk shipping route ke area-area yang strategis itu bisa kita sediakan, itu bisa kompetitif gitu. Jadi kalau Singapura ini kan sebetulnya sekarang kapasitasnya juga sudah penuh gitu. Jadi kalau kapasitas di sana 1 juta sampai 1.500.000 itu nggak ada growth-nya mereka gitu, karena kapasitas juga sudah Oh, penuh. stagnan aja ya, Stagnan karena aja. tanahnya nggak nambah juga, Pak. Betul. Nah, Indonesia ini emerging market yang cukup potensial gitu. Kita pernah sempat bikin saran, bikin pusat pelabuhan buat demurrage, Iya. buat kontainer, termasuk kendaraan itu sebetulnya daerah Bangka Belitung buat daerah transit. Betul. Kalau Jakarta sendiri sebenarnya masih ada potensi buat dikembangin atau udah mentok nih, Pak? Kita masih ada peluang nggak? Kalau dari sisi lahan, kalau dari kami itu ada itu Pak, potensi untuk car storage building. Oh, yang vertikal itu. Vertikal, iya. Kemudian area-area yang domestik ini, yang di area Jalan Sindang Laut ini akan kita khususkan untuk internasional. Yang domestiknya kita pindahkan ke regional Tanjung Priok gitu. Nah, kemudian dari akses jalannya ini yang mungkin perlu kita pikirin juga sih. Akses jalannya ini kan memang kalau di masa-masa libur bersama, kemudian ada truk yang atur supaya nggak keluar. Nah, ini pada saat dibuka gitu ya, itu kan jadi satu gitu. Itu perlu ada pengaturan tersendiri sih, tantangannya di situ sih. Wah, ini udah lintas kementerian, Pak. Bapak udah ngomong Kementerian Perhubungan juga ya. Iya, iya. Oh, iya. Ini kompleks juga ya. Ya, tapi dari sisi kita, Indonesia khususnya, ini menarik karena kalau kita bisa menciptakan Indonesia menjadi basic industri untuk otomotif, itu akan membawa devisa lebih besar lagi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena kalau untuk menjadi negara maju, nggak mau harus punya manufacturing industry. Nggak bisa langsung jadi jasa kan. Wajib. Nah, yang competitiveness di sisi industri yang sekarang ini, yang non-migas, itu adalah otomotif ini. Inilah cara kita membuat industri otomotif kita lebih maju lagi, yang ujung-ujungnya manufacturing dan GDP 8% itu kita bisa achieve. Betul. Makanya kan sekarang manufacturingnya kan sudah mulai banyak tuh dari China itu. Udah membangun pabrik di Indonesia. Harapannya mereka tidak hanya menggunakan pasar domestik untuk mobilnya mereka, tapi juga ekspor begitu. Dan itu sudah dilakukan dari Korea, dari Jepang, dari beberapa automaker sudah banyak ekspor juga begitu. Dan dengar-dengar bahkan pabrikan-pabrikan mobil dari China itu udah mulai mau ekspor pakai IPCC juga. Benar nggak itu? Apa gosip?
Benar, kita sudah diskusi ada beberapa merek yang ada ekspornya tahun 2026 itu sekitar 10 sampai 15 ribu unit per tahun per merek ya. Guys, ini good news guys. Jadi 2026 Indonesia bisa jadi eksportir mobil listrik untuk pertama kalinya. Bukan cuma impor, tapi kita juga ekspor. Iya. Buset. Jadi, tapi makanya ya, pelabuhan itu penting karena itu tulang punggung ekonomi. Karena orang nggak bakal mau buka pabrik kalau nggak bisa dikirim ke luar negeri. Betul. Oh, berarti IPCC wajib tambah jaya nih Pak Sugeng nih. Tambah PR nih. Menarik. Menarik nih Pak. Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Ini ada Pario Sanjaya. Dia pertanyaan sama nih, apa plan perusahaan 2-3 tahun ke depan? Tadi udah dijawab. Target growth berapa persen dan bagaimana cara mencapainya? Tadi juga udah dijawab. 10% dan cek beberapa menit ke belakang. Nah, yang kelima dari Brian. Ini menarik loh Pak. Di tengah panasnya geopolitik, makroekonomi dunia tambah hot. Apakah IPCC memiliki rencana khusus berhubungan dengan situasi geopolitik? Mungkin ada dampak negatif atau dampak positif yang bisa meningkatkan profit, ada nggak? Ada nggak sih keuntungan buat kita? Kalau geopolitik ini menarik ya. Geopolitik ini kan ada Amerika, Cina, Eropa, kemudian ada yang Selat Taiwan gitu ya. Dan produk-produk yang dari IPCC fasilitasi untuk ekspor itu memang agak unik, yang itu lebih banyak kayak mobil-mobil keluarga begitu. Ada pickup juga untuk komersial. Dan negara-negara tujuan dari IPCC untuk ekspor itu secara ekonomi growth-nya cukup bagus. Kayak di Filipina, Thailand, Meksiko, kemudian Arab Saudi gitu. Dan bisa jadi negara-negara lain yang mungkin untuk ESG dan efisiensi di sisi karbon maupun BBM energinya itu akan mengambil dari Indonesia begitu. Makanya kalau kami masih optimis dengan adanya geopolitik ini, karena negara-negara tujuan yang diekspor dari IPCC ini juga pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Malah tumbuh ya? Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi kebijakan pemerintah untuk mendorong pabrikan ekspor itu juga cukup tinggi. Artinya beberapa merek yang sudah produksi dan pabrik di Indonesia itu akan meningkatkan ekspor juga ke negara-negara tujuan. Terus kemudian dari sisi ekosistemnya sendiri, karena kita punya produksi banyak, saya pikir ekonomi of scale-nya dari masing-masing produk akan lebih murah, lebih efisien begitu. Menarik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, IPCC ini satu-satunya loh perusahaan di Indonesia, by the way, yang dipercaya oleh perusahaan mobil listrik nomor 1 di dunia. Bukan Tesla, tapi BYD. Satu-satunya perusahaan di Indonesia yang dipercaya buat menghandle kargonya BYD. Makanya nggak heran juga ya kalau makin banyak perusahaan yang buka pabrik di Indonesia, mau ekspor mobilnya juga mereka pasti cari yang berpengalaman ya Pak. Buat menghandle kapal sebesar itu. Kemarin BYD sekali parkir berapa mobil tuh Pak yang dibawa? Kalau dari sisi kapasitas kendaraannya sekitar 7.500 di sisi kapal, dan untuk bongkarnya sekitar 3.000 sampai 4.000. Itu kalau sekali bongkar sehari selesai? Kita produktivitasnya per jam itu kan bisa 200 sampai 300 unit per jam. Per jam perlu waktu 2-3 hari gitu. Buat bongkar muat itu? Iya. Buset. Apalagi kalau kapalnya nanti sampai yang 10.000 BYD Explorer, wah seru tuh Pak. Lebih keren ya. Iya. Seru. Oke, kita masih di geopolitik Pak. Ada Ray Dinata nih dari Instagram. Sebetulnya kalau ada konflik nanti nih, misalkan Pak, di kawasan Laut Cina Selatan, itu bakal mengganggu nggak jalur pelayaran distribusi mobil listrik? Kalau di Laut Cina Selatan memang itu lebih ke Filipina dan Vietnam ya. Bisa jadi sih kalau to be honest untuk resikonya ada arah ke sana. Tapi untuk yang tujuan Middle East, Amerika Latin mungkin enggak. Enggak ya? Iya. Oke. Dari Fajar Renaldi 7218 YouTube. Adanya blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat, apakah akan memicu blokade yang serupa di negara lain? Bagaimana cara perusahaan pelabuhan seperti IPCC memaksimalkan rute jalur laut tercepat dan aman? Diperkirakan nih harga minyak bumi bakal naik dan permintaan mobil listrik meningkat. Oh, karena minyak makin mahal, mobil listrik meningkat. Namun apakah harganya tetap bisa terjangkau saat ini? Soalnya dunia sudah mulai mengalihkan bahan bakunya untuk persiapan perang. Menarik sih ini. Di geopolitik ini ada beberapa macam pendekatan ya. Kalau kemarin kami diskusi dengan para shipping line global gitu, mereka melihatnya ada 2 blok besar memang Pak. Kalau kita lihat misalkan bloknya Amerika
kemudian ada bloknya bridge gitu ya. Nah bridge itu kan ada India, China, kemudian ada Rusia, kemudian ada South Africa. South Africa. Nah itu juga sekarang itu sudah mulai ini ya, mulai panas-panas dikit-dikit gitu ya. Jadi makanya yang tadi saya cerita terkait dengan task shipment itu juga salah satu pertimbangannya mereka itu udah logistik yang terkait dengan grupnya bridge itu sudah agak geser juga Pak ke Indonesia begitu. Oh, nah, jadi BRICS aja deh. Gitu iya, nah logistik yang hubungannya dengan Amerika, kalau di Singapura itu kan murni dari Amerika semua kan. Nah itu juga sudah mulai geser gitu. Nah mungkin ya kita nggak tahu secara spesifiknya itu nanti kalau dalam konteks perairan, dalam konteks misalkan kawasan itu juga masing-masing sudah punya suatu pendekatan maupun dinamika sendiri ya. Misalkan kemarin ada yang Amerika kirim kapal induknya, kemudian Cina juga kirim kapal induknya gitu ya. Akhirnya ya itu kan sebetulnya masa keseimbangan dari kekuatan global ya. Dan kita harapkan semuanya ya punya suatu mekanisme maupun balancing untuk saling mengontrol gitu, tidak sampai terjadi perang yang masif gitu ya. Nah kalau perang yang masif ya mungkin perang dunia ketiga gitu ya Pak Ben ya. Itu udah nggak ngomongin ISG ya Pak? ISG itu Pak, udah ceritanya udah beda dengan yang perang besar gitu ya. Iya. Menarik sih, dan ini memang berulang kali kita bilang bahwa sektor maritim itu di Indonesia ya wajib banget maju. Singapura itu kita catat setahun itu Pak bisa 100.000 sampai 150.000 kapal total, tanker, kontainer yang masuk ke Singapura. Now imagine lah kalau satu kapal aja sekali parkir di Singapura kan butuh beli air bersih, makanan, minuman, hotel, penginapan, bisnis catering itu bisa hidup. Kita hitung loh Pak Sugeng, satu kapal itu at least spending $5.000 lah sekali mereka parkir, kapalnya and crew-nya ya. Kalau $5.000 kali 1.000 kapal sehari aja udah $5 juta sehari. Betul. Imagine kalau 100.000 kapal, berarti udah lebih dari $500 juta sebetulnya perputaran ekonomi dari cuma masalah parkiran aja, kapan numpang parkir gitu kan. Mungkin gak sih Pelindo bisa ambil alih kue itu dari Singapura? $500 juta Pak. Kalau kita bicara sebetulnya mungkin juga sih. Cuman dalam konteks ekosistem maupun global oligarki gitu kita sebut gitu ya. Itu kan satu kesatuan Pak. Jadi misalkan kayak kita bicara mobil ya, ini dalam konteks mobil. Industri otomotif itu kan sebetulnya manufacturingnya jelas. Tapi manufacturing itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia memastikan bahwa semua distribusinya dalam konteks kualitas, dalam konteks jaminan kepastian delivery-nya itu under kontrol mereka. Makanya mereka juga punya shipping begitu. Kayak misalkan Toyota aliansi dengan Toyo Fuji, iya. Terus kemudian dari BYD juga punya kapal sendiri gitu. Terus kemudian kalau kita lihat Hyundai punya Glovis Hyundai kapal sendiri gitu. Nah ekosistem itu nggak bisa bergerak cuma satu Pak. Kalau bergerak cuma satu costly gitu. Mereka geraknya jadi ekosistem gerombolan kayak bedol desa gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan menarik satu ekosistem misalkan dari Singapura pindah ke ekosistem ke Indonesia gitu jadi Pak. bicaranya udah bicara satu jaringan ekosistem global, itu yang kita rangkul, bukan satu-satu nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu harus pemerintah turun gunung kemudian membuat ekosistem yang benar-benar satu bedol desa tadi tarik ke sini semua gitu. Oh itu udah ngomongin insentif pajak, pendalaman laut dikeruk gitu kemudian kan, dari sisi itu Pak ekosistem bisnisnya gitu. Kenapa sih di Singapura itu sangat integrated dalam konteks services? Karena semua head office itu di situ semua Pak. Misalkan head office dari Marsline di situ, mobil-mobil juga kebanyakan di situ yang untuk Asia regional Asia Pasifik itu di situ semua gitu. Jadi bagaimana kita bisa menarik head office yang di automaker itu pindah ke Indonesia begitu Pak. Itu kan pekerjaan yang nggak mudah itu. Komitmen pemerintah yang paling penting terutama kepastian hukum, kemudian dari sisi logistik yang lebih efisien, kemudian dari sisi ekosistem yang terintegrasi dengan bahan baku dan spare part dan suku cadangnya begitu. Jadi masalahnya nggak sekedar memindahkan tapi lebih ke ekosistem yang terintegrasi tadi gitu. Termasuk berarti ya regulasi keuangan gitu kan, penegakan hukum. Betul. Karena sampai ke situnya. Buat mereka penting berkantor di sebuah negara yang ada kepastian ya. Betul. Stabilitas itu ya. Betul. Oh iya. Terus sekarang saya baru ngeh Pak, kita punya teman kapten kapal, dia itu di hire buat bawa kapal dari Jakarta
tujuannya ke Jerman, ke Hamburg kalau nggak salah. Iya. Tanda tangan kontraknya di Singapura. Padahal kapalnya kapal Jerman, Iya. bukan kapal Singapura. Orangnya, kaptennya, ABK-nya orang Indonesia, tapi tanda tangannya ya karena itu, karena kantor pusatnya di sana semua. Iya. Menarik. Ini Pak, ini pertanyaan $1 million question. Jalan cuanku dari Instagram sama Rio Sanjaya. Ini dia tanya, Pak Sugeng, kan insentif mobil listrik kemungkinan nggak dilanjutkan insentif pajak. Betul. Apakah ini bakal berdampak besar bagi profitabilitas APCC ke depannya? Iya, sebetulnya mungkin insentif mobil listrik masih digodok ya Pak ya di Kementerian Perindustrian, Keuangan dan kementerian terkait. Jadi finalnya masih belum. Kalau kita let's say misalkan kita anggap stop gitu ya, yang banyak berpengaruh kemungkinan impor. Jadi impor itu yang 2025 kemarin kan tumbuh sampai 97%. Taruhlah kita impor susu gitu ya, impor setahun itu kan sekitar 80 sampai 100 ribu unit. Jadi kita anggap 100 ribu unit aja impornya. Kemudian kalau kita ke ekspornya kan tumbuh Pak. Ekspor setahun itu kan tumbuh sekitar jumlahnya sekitar 400 ribu unit. Kalau tumbuh 10% kan tambahan 40 ribu. Iya, 150 kan. Jadi sebetulnya antara ekspor sama import itu bisa detail gitu. Nah, yang kita lakukan tidak hanya itu, tapi kita juga integrated auto solution tadi, membuat suatu ekosistem mulai dari terminalnya sampai ke end service-nya gitu, supaya dari sisi bisnisnya lebih terjaga dari engagement customer. Kemudian yang kedua dari sisi value service juga menambah, in the end of the day pendapatannya menambah begitu Pak. Jadi itu yang dari sisi ekosistemnya. Kemudian kalau kita lihat yang tadi yang dari sisi transshipment-nya yang kita lagi kerjakan dengan automaker dan shipping lainnya, harapannya itu juga ada suatu value yang baru yang tadinya belum bisa masuk dengan nilai yang cukup signifikan, tapi kita harapkan 2026 ini ada tambahan dari sisi transshipment juga begitu. Oke. Mungkin sedikit meluruskan buat teman-teman ya. Artinya IPCC ini bukan nyawanya di impor mobil listrik ya? Ternyata malah mayoritas penghasilan kita dari ekspor mobil. Dari ekspor mobil, betul. Oh, ini teman-teman suka salah, jangan kejebak. Iya. Ternyata ya mayoritas penghasilan IPCC dari ekspor mobil. Dan ekspor mobil justru tumbuh. Tumbuh, betul. Oke, berarti kita tetap optimis dong. Harus dong. Harus ya Pak? Harus. Menarik nih. Ini masih dari jalan cuanku. Dengan pergeseran kendaraan listrik, apakah model terminal kendaraan perlu diubah secara operasional dan investasi seandainya ya makin banyak ekspor atau impor itu kendaraannya listrik? Apakah akan ada biaya tambahan nih? Ya kalau dari sisi kita malah bukan biaya, malah dari cuan ya. Kenapa? Kan kalau misalkan ekspor listrik atau impor listrik itu kan kita ada fasilitas charging station juga. Dan fasilitas charging station ini kan juga ada biayanya. Oh kita ngecas. Kalau mereka parkir di kita, mereka Tapi itu kalau kita lihat nggak terlalu banyak sih. Karena kan biasanya kalau di mobil listrik itu ada minimum mungkin 25% gitu ya. Dan aktivitas untuk kendaraan yang menggunakan energi itu kan nggak banyak tuh. Biasanya ya sekitar 1 sampai 5 kilo gitu ya. Oh nggak banyak. Sehingga gitu ya. kalau Indian misalkan terpaksanya harus dicas karena baterainya low gitu ya, itu dicas kita gitu. Nah, biasanya kita juga ada cas yang portable, ada cas yang station gitu. Itu yang kita sediakan untuk fasilitas dari mereka gitu. Oh justru malah nambah cuan ya kalau makin banyak yang parkir yang ngecas. Betul. Tapi bikin tempat charging juga mahal loh Pak Sugeng. Iya. Oh ini makanya sama kayak mobil bensin ya. Mobil bensin pun yang naik turun kapal kan harus ada bensinnya. Ada bensinnya. Oh betul. ini konteksnya sama kayak mobil listrik pun harus dicas. Iya. Oke. Menarik. Next, ini kita punya pertanyaan dari Rizkial Jilani 6425. Apakah IPCC ada rencana untuk ekspansi membangun pelabuhan baru? Atau saat ini kan SPKLU dan bengkel mobil masih belum masif? Apakah kedepannya IPCC ada rencana untuk membangun ekosistem tersebut? Atau mungkin bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang tersebut? Maksudnya IPCC jadi bengkel mobil gitu atau pom bensin? Mungkin yang pas ini IPCC ekspansi membangun pelabuhan baru ada rencana nggak Pak? Iya, itu juga tantangan tersendiri ya Pak. Jadi cash kita akhir tahun ini kan 1 triliun 82 miliar Pak. Terbesar sepanjang sejarah? Iya. Oh,
Thank you ya Pak Sugeng. Dan EBITDA kita itu 405 miliar Pak. Jadi kalau kita bayar dividen misalkan 80%, kemudian investasi itu masih ada return earning yang bisa kita pupuk untuk modal berikutnya gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita berdiam diri dengan cost yang besar itu juga Bahaya nice juga. problem kan, bahaya Iya juga dong, gitu. Makanya kita penjajakan beberapa opsi ya, baik di internal di Pelindo yang itu nanti kolaborasi dengan regionalnya, kemudian juga mungkin di area-area tertentu yang mungkin saya belum bisa sebutkan di sini, terus kemudian di luar negeri begitu. Nah, luar negeri ini juga ekspansi luar negeri. iya. Apa nih Pak? Kita lagi diskusi penjajakan gitu ya untuk global footprint di luar negeri begitu. Mungkin kita akan lakukan FS bareng dulu dengan mereka, kemudian kita juga lakukan penjajakan kira-kira dengan model bisnis yang mereka sudah punyai untuk integrated di sisi industri otomotif kayak apa, terus kita akan copy paste untuk diterapkan di Indonesia atau kita cari peluang di negara yang lebih banyak market maupun volume produksinya gitu. Ada kemungkinan nggak IPCC jadi operator pelabuhan bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri? Kan kita harus punya mindset global nih, kata Pak Prabowo nih, go internasional. Sependapat Pak. Jadi bahkan kemarin dari sisi Malaysia pun belajar ke IPCC itu. Ada beberapa ini. Kemudian dari Jepang itu dari port authority-nya ke sini. Hari ini kita juga terima kunjungan dari logistiknya Jepang ke sini. Ada sekitar 30 orang dari presiden direktur yang datang. Nah, kalau di Malaysia itu saya lihat malah standarisasi dengan proses car terminalnya itu nggak sebaik di IPCC. Ini bukan kecap terus muji diri sendiri nggak. Cuman kalau kita lihat di sisi bongkar muatnya, kecepatannya dan kualitasnya bagusan di sini. Termasuk di India juga sama. Masih kalah sama kita. Iya. Jadi Indonesia lebih baik dibanding Malaysia. Malaysia sama dari India. Karena kalau di India itu di sisi terminalnya itu belum dedicated car terminal begitu. Kalau kita kan sudah murni dedicated. Jadi memang kita kargonya hanya mobil yang ada rodanya loh. Iya, ada rodanya. Iya, kalau di Malaysia itu masih terminalnya itu di kombinasi dengan konvensional begitu. Masih ada kontainer. Iya, kontainer atau multi terminal gitu atau multi purpose begitu ya. Kalau di India mungkin masih ada kali ya kirim kambing gitu pakai satu sebelah sama kirim mobil. Jangan-jangan nih. Makanya begitu orang India ke sini malah heran tuh. Kalau kayak gini bagusan di sini, mereka belajar ke sini kemarin itu. Nah, dengan adanya model bisnis yang lebih terjamin, kemudian kualitas layanan juga lebih bagus, SOP dan sistem operasinya efisien sih, kita melakukan penjajakan ke sana sebetulnya gitu. Kan salah satu pemain besar di India itu kan Suzuki ya. Suzuki Maruti. Kita udah ada kerjasama belum sama Suzuki di sini? Sudah Pak, kita kontrak langsung. Iya, makanya waktu itu orang India dibawa Suzuki ke sini, kemudian lihat ke sini, mereka agak sedikit heran gitu. Waduh, kok sudah sampai segini gitu. Rapi banget ya. Iya, terus kita coba ke sana gitu. Nah, waktu itu kita sudah rin tuh untuk mau ke India gitu. Terus ternyata dari sisi orang Suzuki-nya pindah-pindah, terus akhirnya kita harus cari kontak yang ini. Lebih firm lagi gitu. Karena rotasi juga di merekanya. Betul. Ini menarik sih guys. Soalnya teman-teman kalau di sini ngeliat ya, IPCC terminal kendaraan itu beda. Kalau kalian ke terminal lain di Indonesia, gue yakin suka lihat ada orang jual pecel lele lah di situ. Di sebelahnya orang buang puntung rokok, tempat sampah. Waduh, udahlah, warteg pun bisa jadi ada di pinggir nyebrang sebelum nyebrang. Iya. Itu pun gue yakin sama di India pasti begitu. Tumpah ruah lah, tumpak brek semuanya. Tapi kalau di teman-teman lihat nih di IPCC, ini mau ketemu puntung rokok aja susah, nggak ada. Jadi sangat bersih, licin. Tempat sampahnya, padahal nggak ada tempat sampah ya, tapi orang ini di sini benar-benar bersih sih guys. Bagus sih. Kaget gue, ini udah kayak parkir di mall nomor 1 di Jakarta lah, bersih. Dan mungkin ini yang bikin orang luar kaget kali ya, melihat IPCC kok serapi ini ya. Iya. Saya nggak pernah lihat orang nyapu by the way Pak, tapi kita ada road sweeper-nya Pak. Oh, pakai mobil khusus. Mobil khusus yang itu nyapu di jalan. Kayak di Singapura gitu. Iya. Canggih bener. Keren. Pak, kita lanjut ke Marlon Benedictan. Iya. Oh, pas banget. Bagaimana progres IPCC dalam ekspansi ke luar negeri dan lini usaha baru seperti car carrier? Oh, ada rencana punya car carrier emang? Kalau yang car carrier itu kita dalam satu paket Pak. Tadi integrated auto solution tadi. Nah,
kita sudah kolaborasi dengan vendor-vendor private gitu. Jadi misalkan ini kita kemarin sudah kontrak dengan BYD, dengan beberapa automaker, kemudian layanan terminal ke end service gitu. Oh, yang car carrier ini udah Iya. mulai tanda tangan, mereka juga mau. Iya, jadi arrangement-nya di kita, terus mereka kita lakukan standarisasi layanan menjadi mitra kita gitu. Jadi on behalf dari sisi IPCC mereka melakukan logistik land transportasinya begitu. Oke, menarik. Tadi kita sempat bahas soal yang rencana ekspansi luar negeri nih, Pak. Iya. Ada nih pertanyaan yang bagus dari Pak Viko Wibusono nih, member BIG. Kapan sih pelabuhan Roro Tanjung Perak dikelola IPCC? Ah, ini bener ini. Iya. Gimana nih, Pak? Nah, ini memang terus terang pertanyaan ini jadi perhatian kami juga sih, Pak. Kalau dari sisi Pelindo sebetulnya di sana ada pembunuhan bisnis, namun ini terkait dengan di Danantara sendiri kan juga banyak alignment bisnis juga yang mungkin perlu di efisiensi dan distrukturisasi juga. Nah, kami sudah mengajukan kajian bagaimana integrated auto solution itu di kota-kota besar begitu. Nah, sekarang lagi proses di subholding maupun di holding. Bagaimana layanan ini bisa satu kesatuan yang bisa memberikan value added bagi Pelindo dan bagi Indonesia untuk lebih efisien di sisi logistik maupun di sisi automaker begitu. Ini PR penting nih sebenarnya teman-teman. Jadi di sini kan banyak juga orang Danantara yang nonton kita. Kenapa? Karena kan salah satu kunci pertumbuhan GDP 8% itu pertumbuhan manufacturing. Iya. Manufacturing kita yang udah siap ready itu berhubungan dengan otomotif. Iya. Kalau mau makin banyak pabrik otomotif di Indonesia, berarti kan harus dibantu platformnya mereka. Betul. Ekosistemnya termasuk pelabuhannya. Dan tadi kan Pak Sugeng udah bilang sebagai automaker akan lebih seneng kalau itu vendornya itu satu aja, hulu hilirnya. Bongkar muatnya, PDC-nya, pre-delivery check-up-nya, stevedoring-nya, termasuk carrier-nya, Iya. termasuk pelabuhan-pelabuhannya. Mau di Makassar, Manado, Surabaya, kalau bisa satu vendor aja ya, supaya mereka pun gampang manajemennya ya. Betul. Artinya kalau seandainya kita pengen Indonesia tumbuh GDP 8%, pengen scale up, ya kita harus mau denger kebutuhan automaker. Iya. Mereka ada kebutuhan ke sana ya, supaya mereka lebih efisien, lebih hemat, dan juga lebih terintegrasi, mau nggak mau ya kita bikinin dong harusnya ya. Betul. Wah, I'm looking forward loh, kita bisa punya integrasi ekosistem yang lebih rapi ya. Ada berapa persen Pak kemungkinan berhasil tuh Pak? Kalau sekarang sih sudah jalan, cuman masih sedikit ya. Karena memang perlu pendekatan. Jadi kalau kita bicara misalkan manufacturing Jepang gitu, mereka sangat menghargai kontrak yang sudah ada. Jadi begitu kontraknya masih on gitu, ya sampai akhirnya jalan, kontrak ya. itu kan 2-3 tahun gitu. Kemudian Setelahnya baru ya? Nah ini beberapa yang kontrak sudah habis ini lagi kita lakukan pendekatan untuk bisa langsung dengan kita gitu. Itu kan yang di Jawa Timur. Kalau yang di Makassar ada jadi jalan nggak sih Pak sebetulnya? Nah kalau di Makassar hari ini ada pembahasan untuk menjadi dedicated car terminal juga. Oh hari ini? Hari ini masih finalisasi gitu, karena kalau di Makassar itu rencana besarnya jangka panjang itu kan menjadi hub untuk Indonesia Timur, baik itu dari sisi domestik maupun internasional gitu. Dan di sana juga kemarin penjajakan untuk alat-alat berat yang itu bisa distribusi untuk Asia Tenggara dan Australia, Asia Oceania juga begitu. Emang ada pabriknya di sana Pak alat berat? Nah, yang menjadi concern itu lebih banyak di mining sama perkebunan sih Pak. Oh, karena banyak daerah sana kan truk-truk berarti ya? Betul. Truk ekskavator. Ada truk ekskavator, ada forklift dan lain-lain. Jadi di Indonesia Timur itu ada masa yang di mana alat beratnya itu umurnya 5-10 tahun. Dan di selesai umur itu mereka akan bawa di hubnya di Makassar, kemudian dari situ akan dikirim ke Middle East Pak, di Dubai, kemudian di sana dilelang di sana gitu. Jadi marketnya Asia itu sama Afrika itu nyambung di situ tuh. Alat beratnya itu, terutama Afrika sebagai pembeli gitu ya. Kan ini kan kalau di Asia ini maturity level di sisi manufacturingnya kan lebih tinggi dari Afrika kan. Jadi alat-alat yang mungkin sudah 10 tahun dibawa ke Abu Dhabi atau Middle East, terus di situ dilelang, kebanyakan pembelinya dari Afrika begitu. Oh, ternyata mereka doyan juga ya barang bekas dari Indonesia ya. Nah, itu biasanya kayak grupnya United Tractor itu ya, itu kan punya berbagai macam jenis itu dibawa dari Indonesia Timur ke IPCC, terus kemudian di sini bawa kapal khusus biasanya Pak. Ada beberapa unit dari sini langsung ke sana. Kapal khusus alat berat. Iya. Oh berarti dapat 2 kali dong, dari sana dapat, dari sini dapat. Iya. Buat kirim keluar ya. Betul. Oke, menarik. Pak, pertanyaan selanjutnya, ekspansi soal 2026.
Ya. bakal lebih banyak dilakukan sendiri kah? Atau melalui akuisisi atau partnership? Mana yang secara risk adjusted return yang paling menarik? Iya, kalau kami kan sejalan dengan ada arahan Danantara lebih fokus di dalam bisnis inti ya Pak ya. Jadi kami akan melakukan partnership strategi aja gitu. Termasuk yang tadi yang car carrier itu Iya, juga juga, partnership. iya. Terus kemudian kalau bisnis intinya mau diperkuat secara regional, ya kita akan mencari terminal-terminal yang lebih prospektif dari si volume, dari si market begitu. Terus kemudian kita invest di sana. Nah, investnya di sana kita juga nggak sendiri. Kemungkinan kita join dengan perusahaan global untuk bersama-sama gitu. Yang kemarin kita sebutkan ada dari Middle East atau dari Eropa yang sudah NDA dengan Pelindo ya. Dengan Pelindo dengan holdingnya ya? Iya, karena itu kan proyek di Danantara, kemudian kita terjemahkan untuk di sisi car terminal ekosistemnya begitu. Oke, menarik. Berarti ada banyak hal menarik sebetulnya tahun 2026 ini seru nih Pak. Ada banyak istilahnya inilah ya, mainan gitu ya, kalau dioptimalkan supaya kita lebih tertantang lagi gitu. Menarik. Iya. Next, kenapa 2026 adalah tahun yang tepat untuk ekspansi? Kenapa nggak menunggu 1-2 tahun lagi? Pertama dari resources ya Pak ya. Kemudian dari sisi capacity juga. Kalau resources kita terkait dengan cash kita itu kan memang cukup besar. Jadi kalau nice problem cashnya menganggur di situ, value added service kita nggak ada gitu. Nah ini harus diterjemahkan dalam bentuk bisnis gitu kan Pak. Terus yang kedua dari opportunity juga gitu ya. Jadi opportunity kalau Indonesia menjadi ekosistem yang lebih besar lagi, kita akan menambah capability dan capacity kita begitu. Dan menurut Pak Sugeng sendiri, kapasitas manufacturing otomotif kita bakal makin naik atau berkurang? Dengar-dengar Gaikindo bilang penjualan mobil bakal naik ya katanya 2026. Iya. Pak Sugeng setuju dengan itu? Kalau harapan saya sih bottom line-nya yang terendah itu 2025 kemarin Titik Pak. terendah ya, 800.000. 810.000 atau 3.000 ya. Karena tertingginya kan di tahun 2013 Pak, itu 1,2 juta loh Pak. Yang itu terus turun sampai dengan 2025 kemarin. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi di atas 5%, idealnya kemungkinan dari sisi domestiknya untuk otomotif mesti naik sih, Pak. Kalau menurut Pak Sugeng kenapa tuh? Kenapa orang sekarang penjualan mobil Indonesia menurun tuh? Analisa Pak Sugeng gara-gara apa? Kalau di sisi makronya ada 3 hal Pak yang harus dicermati. Yang pertama memang dari sisi daya belinya harus didorong. Daya beli? Terutama kelas menengah ke bawah ya Pak ya. Untuk mobil-mobil CLGC supaya meningkat gitu. Kemudian yang kedua dari sisi pelemahan nilai tukar Pak. Pelemahan nilai tukar ini bahan bakunya masih dolar ya? Iya masih impor Pak. Kan mobil-mobil ini hampir 30-40% kan masih impor juga. Masih impor. Nah itu kalau impornya itu masih dominan, nilai kursnya melemah akhirnya jadi mahal. Terus yang ketiga barangkali kebijakan terkait dengan leasingnya. Leasing? Iya. Karena mayoritas orang beli mobil hampir 80% leasing semua. Pakai leasing. Iya, nah, emang kebijakan leasing kenapa? Leasing yang terakhir ini kan bagaimana mengeksekusi terhadap orang yang nggak bayar terhadap cicilan mobil ini kan agak rumit Pak, sehingga pemberian kreditnya juga agak lebih hati-hati gitu, tersendat. Oh bukan karena suku bunga terlalu tinggi atau gimana? Kalau suku bunga saya pikir sekarang kan untuk mobil juga kompetitif ya, sekitar 5% sampai 10% gitu ya, dan itu sebetulnya ya idealnya di situ sih, cuman mungkin approvalnya karena untuk menarik lagi mobil yang sudah macet itu agak rumit. Jadi akhirnya dipastikan bahwa yang mendapatkan kredit itu orang-orang yang nggak mungkin macet begitu. Dan itu jadi kehati-hatiannya risikonya jadi menghambat ya? Iya. Oh makanya saya lihat kayaknya 2026 ini bakal banyak perusahaan-perusahaan manufacturing mobil, pabrikan mobil yang bakal punya leasing sendiri Pak. Nah itu bisa jadi satu paket di sisi mereka begitu, supaya nanti bisa mengontrol dalam konteks penjualannya begitu. Menarik nih teman-teman, bakal lihat nih, bakal banyak perusahaan multi finance di Indonesia, bakal banyak transaksi M&A lah intinya nanti di tahun 2026. Terutama mobil-mobil China, saya pikir sudah punya roadmap untuk langsung menggandeng dengan leasing company mereka. Tapi ada satu mereka yang kurang Pak, asuransi. Nah iya. Ketinggalan mereka tuh, harusnya satu bundling, automaker, financing, and then insurance. Iya. Nanti ujung-ujungnya lelang mobil lagi. Tapi ada peluang baru lagi. Nanti setelah itu
bisa ekspor juga, ekspor mobil bekas ya dari Indonesia. Yang ini belum kelihatan. Apa udah ada Pak ekspor mobil bekas? Belum Pak, itu kalau kita diskusi dengan automaker itu memang menarik sih. Kalau tadi kan alat-alat berat itu sudah dilakukan Pak. Jadi alat-alat berat itu 5 sampai 10 tahun itu sudah dianggap nggak ekonomis, terus dijual ke Afrika atau Middle East di sana. Nah, mobil bekas ini sudah mulai dipikirin Pak, kalau itu bisa akan lebih baik lagi supaya pertumbuhan ekonomi tumbuh melalui industri otomotif yang lebih bagus lagi gitu ya. Kayak model di negara-negara maju ya, seperti Jepang, Singapura itu kan mobilnya dibatasi Pak. Betul. Jadi mereka beli mobil baru terus. Mobil baru terus gitu. Ekonomi naik, sini yang kita bekasnya kita ekspor begitu. Menarik tuh, menarik. Ada masanya kali Indonesia bakal jadi eksportir mobil bekas ya. Iya. Seru. Ekspansi nanti Pak, seandainya jadi dilakukan, which is sepertinya bakal dilakukan, ini sifatnya defensif untuk menjaga market share atau ofensif untuk merebut pasar baru? Mana yang dominan? Ini kayaknya saya yang jawab nih. Pasti agresif lah guys, bukan cuma buat jagain market share, orang kita udah market leader ya Pak. Iya. Ofensif justru buat masuk ke pasar baru, bener ya? Betul Pak, iya. Dan itu yang bakal lebih dominan. Next. Seberapa besar ketergantungan rencana ekspansi pada pertumbuhan industri otomotif nasional? Kalau produksi kendaraannya stagnan, apakah model bisnis ekspansi tetap layak? Ini menarik Pak. Mungkin saya tambahin, kalau seandainya penjualan mobil di Indonesia juga stagnan, bahkan menurun, apakah model bisnis ekspansi masih tetap layak? Iya, kalau kita lihat tadi, pendapatan dari sisi IPCC ini kan hampir 80% lebih itu untuk internasional, which is itu lebih banyak ekspornya begitu. Jadi kalau di domestik itu memang marketnya masih konsolidasi. Tapi dari sisi kapasitasnya kita itu juga perlu ditambah karena dorongan ekspornya lebih besar lagi begitu Pak Ben. Jadi saya lihat memang dua-duanya memang harus ditingkatkan. Jalan ya. Jadi domestiknya setelah 2025 ini kita anggap sebagai titik terendahnya, 2026-nya untuk domestiknya meningkat, terus ekspornya juga meningkat lebih tinggi lagi. Begitu. Tapi sebetulnya Pak kan IPCC itu sebagian besar penghasilannya dari ekspor mobil kan ya? Iya. Tapi kita terdampak nggak dengan penjualan mobil di level nasional, let's say stagnan atau turun? Sebetulnya terdampak nggak sih? Untuk tahun 2025 nggak terdampak. Kenapa? Nggak terdampak ya? Karena tadi ketika domestiknya itu menyusut taruhlah 7% gitu ya. Tapi kan dari sisi impornya yang mobil listrik nambah cukup tinggi. Terus ekspornya juga tumbuh. Ekspornya juga tumbuh. Ini bisnis IPCC ini resilient banget ya. Iya. Even gaikindo keringet dingin juga di sini tetap cuan nih kayaknya. Cuan bahkan 2 digit gitu ya. Bahkan 2 digit. Iya. Oke, siap. Next, kalau ekspansi 2026 berjalan sempurna Pak Sugeng, posisi IPCC di peta logistik kendaraan Asia Tenggara akan berada di level mana? Iya. Jadi kalau secara terminal ya, untuk yang di Singapura itu kan international hub. Masih jadi dia itu ya? peringkat 1 untuk terminal hubnya. Kemudian kalau yang di Thailand itu sebetulnya untuk hub ekspornya begitu. Nah, IPCC ini menarik nih. IPCC ini ada domestiknya, ada internasionalnya. Nah, kalau internasionalnya, kalau kita bandingkan dengan 3 besar tadi, itu IPCC growth-nya ini stabil begitu, tumbuh terus gitu. Kalau dibandingkan mereka? Iya. Mereka udah stagnan ya? Mereka stagnan Pak. Kalau kemarin ada kecenderungan di Thailand kan agak turun tuh. Di Thailand itu tertinggi pernah di tahun 2020-an itu total produksinya sekitar 2 juta. Ekspornya 1,2 juta, domestiknya sekitar 800.000 gitu. Nah, sekarang agak beda itu. Tahun 2025 kemarin kalau data yang dipublish itu sekitar produksinya 1,4, domestiknya itu 600.000. Stagnan berarti? Iya, terus kemudian malah ekspornya itu sekitar 800.000, sekitar 1 juta begitu. Turun dong. Turun jauh, iya. Nah, Indonesia berbeda. Indonesia setelah Covid ini turut menyumbang devisa cukup besar karena ekspornya juga tumbuh secara berkelanjutan gitu, sampai dengan tahun 2025 ke 2026 yang akan datang juga gitu. Menarik nih. Jadi positioningnya memang agak berbeda-beda sih. Kalau di Singapura itu sebagai international hub ya, mereka kapasitas terbatas, makanya international hub-nya agak cenderung nanti ke IPCC. Kemudian yang di ekspornya di sisi Thailand itu akan cenderung stuck dan turun, diambil alih untuk ekspor melalui Indonesia begitu. Karena mobil-mobil keluarga dan sedan yang dari Indonesia ini lebih kompetitif dan lebih efisien
dibandingkan mobil-mobil yang dari Thailand in term of cc-nya tadi maupun harganya begitu. Oke Pak. Menarik nih. Kalau seandainya volume kendaraan ini turun 20%, let's say, bagian mana dari komponen biaya kita yang paling sulit buat disesuaikan, buat di-adjust? Kalau yang paling sulit itu biaya pegawai, yang itu pegawainya dari holding ya Pak ya, dari Karena Perindo. fixed cost ya? Fixed cost. Tapi kalau yang biaya variabelnya mungkin dari operasional kita bisa adjust. Dan biaya yang paling signifikan di kita itu hampir 53% itu biaya kerjasama mitra usaha, yang biaya variabel tadi. Oh itu justru menarik sih, karena dia variabel ya, nggak Iya. fix. Jadi dia bakal naik turun seiring pertumbuhan atau penurunan omzet kita juga. Iya. Ya? Oke. Soal aksi korporasi dari Andika, apakah IPCC ada rencana melakukan right issue? Nah, case-nya lagi banyak guys. Mungkin lebih bagus lagi, apakah IPCC ada rencana melakukan right issue atau stock split? Iya. Kalau right issue pengeluaran saham baru saya pikir belum ya Pak ya. Karena kebutuhan pendanaannya belum sampai ke sana dan kita lebih mengoptimalkan mungkin kas yang tersedia. Karena kas kami tadi yang sebutkan lebih dari 1 triliun tadi. Kemudian kita akan melakukan pendanaan dengan memprioritaskan kas dulu, baru nanti bisa obligasi atau mungkin pinjaman bank untuk sementara. Terus kemudian yang berikutnya yang terkait dengan apa tadi? Stock split. Stock split ini pernah kita lakukan kajian ya. Nggak semua stock split itu juga sukses ternyata. Kalau dari sisi numbers-nya ya. Kalau harga saham misalkan di 1.300, 1.400, kita stock split menjadi 300, 400 itu juga dimungkinkan. Tapi kalau menurut saya sih masih belum ya. Kecuali nanti kalau sudah di atas 2.000 akan kita lakukan kajian supaya nanti retailnya lebih banyak lagi gitu. Dan investor retail kami juga lebih banyak Pak, sekarang hampir 14.000 ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya sekitar 6.000, 7.000. Buset. Iya. Karena Sekarang dulu tumbuh 2 kali lipat. IPCC belum Keren. terkenal sampai sekarang ya. Wih, keren Sampai IPCC, Iya, keren jadi banget. naik 2 kali lipat. Ya. Luar biasa nih. Aduh, padahal kalau jujur ya guys, jujur nih Pak Sugeng, kalau aku berharap IPCC itu stock split di harga di bawah 200 Bang. Jadi Di bawah 100 sampai 200. Oh, oke. Kenapa ini indikatif yang paling menarik? Pengalaman kita dulu di SMDR itu masuk juga di harga segitu. Kardik, teman-teman pasti udah tahu di YouTube-nya Benix terbuka lah kita pegang saham apa juga di harganya segitu. Hari ini ya masing-masing itu udah cuan, ada yang 1.000%, ada yang 1.200%. Iya. Oke, seru. Pak, ini tadi ditanya, Ya. tagline kita berubah. Apa filosofi tagline 2026 yang baru? Iya. Tadi sempat disebut di awal. Mungkin bisa di-reiterate, Pak. Kenapa berubah? Filosofinya apa? Pertama kita melihat dinamika dari sisi bisnis ya Pak ya. Bahwa bisnis ini harus punya ekosistem yang lebih efisien begitu. Dan dari sisi customer sebagai point view-nya yang lebih luas lagi, mereka melihatnya harus efisien dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan waktu, jaminan kualitas, kemudian biaya yang mungkin menjadi concern mereka begitu. Terus kemudian kita juga punya beberapa benchmarking dengan perusahaan global untuk terminal kendaraan itu melakukan hal seperti itu. Jadi di luar negeri udah begitu ya? Iya. Jadi integrated auto solution itu adalah suatu konsep layanan terintegrasi end-to-end service yang dilakukan oleh terminal kendaraan dengan memberikan layanan yang terintegrasi tidak hanya di dalam pelabuhan tapi juga di luar pelabuhan gitu. Dan itu menjadi concern kami bagaimana juga memberikan peningkatan layanan yang terintegrasi melalui jaringan yang ada di dalam portofolio kami, juga memberikan bisnis yang bisa memberikan value service kepada mereka supaya mereka juga engagement dengan kita gitu. Kan IPCC ini sekarang tidak berhenti di sisi sekarang tapi juga harus mikir masa depan dan juga memikirkan kompetisi juga begitu. Nah, kita juga ada kompetisi sebelah yang merupakan komplementer dari IPCC yaitu Jadi di beberapa automaker sendiri sudah ada pabrik yang itu di Subang, di Purwakarta begitu. Kalau sebelumnya kan pabriknya kan lebih banyak di Karawang, di Cikarang gitu ya, Bekasi gitu. Nah, dengan adanya integrated solution ini kita menjamin dan memberikan layanan dan integrasi supaya yang di Subang pun bisa masuk ke IPCC kita kira gitu, nggak ke pelabuhan sebelah gitu. Jadi layanan ini juga tidak hanya di sisi terminal tapi di transportasi darat, di PDC, kemudian value service-nya, terus kemudian juga kita kembangkan di seluruh terminal-terminal satelit gitu. Oh, jadi justru mereka ketika mereka even pabriknya pun di Subang, ada kemungkinan besar malah justru kirimnya pakai di sini. Iya. Karena kita ada value added service itu. Betul. Tetap lebih kompetitif. Betul. Berat ya
Jadi lawan ngantisipasi. Bahkan belum meluncur aja udah disiapin ya strategi barunya ya. Iya. Wah, the best nih Pak Sugeng. Pak, kita ada lagi nih. Ini masuk soal risiko. Ini Iya. berhubungan sama investor. Dan Pak Sugeng sendiri. Kan Pak Sugeng ini ingat saya masuk itu Maret atau April 2023. April April 2023. 2023 ya. Heeh. Sampai hari ini Pak. Jujur luar biasa perkembangan perusahaan. Jujur, saya sangat-sangat salut. Makasih. Sangat happy, sangat respect sama Pak Sugeng, luar biasa. Tapi saya yakin dalam perjalanan ini nggak gampang. Saya yakin banget nih guys di rumah ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini pasti banyak keputusan-keputusan sulit nih yang harus diambil sama manajemen. Tapi boleh tahu nggak apa sih pelajaran terbesar dari kesulitan itu? Kesulitannya apa dan pelajarannya apa Pak? Buat sharing nih buat teman-teman pengusaha, investor di rumah. Ya, kalau kita lihat secara bisnis itu memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa memberikan value kepada customer, terus kemudian juga kepada dari sisi stakeholder gitu Pak. Dan stakeholder kita itu kan banyak ya Pak ya, mulai dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari sisi bea cukai, kemudian dari sisi aparat penegak hukum yang terkait dengan Iya. bagaimana mengkondisikan lingkungan strategis di sisi sosialnya masyarakatnya ya. gitu ya. Itu juga penting ya. Dan managing stakeholder ini kalau nggak bisa kita lakukan dengan baik, itu juga menjadi masalah tersendiri begitu. Kompleks ya jadi dirut BUMN. Kirain cuma ngurusin Toyota, Suzuki itu, ternyata enggak. Di luar itu masih banyak. Iya Pak, karena tahu sendiri ya Pak ya, BUMN di negara Indonesia ini menantang gitu ya. Kalau nggak kita hati-hati bisa jadi masalah meskipun ya kita sudah merasa benar gitu ya. Itu yang mungkin jadi pembelajaran ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan mesti ya harus fokus kepada pelanggan. Itu nomor satu sih Pak. Bagaimana kita empati kebutuhan mereka apa sih gitu. Nah itu kita terjemahkan dalam suatu model bisnis yang bisa memberikan value added dari mereka gitu. Terus tadi stakeholder. Tapi yang lebih penting juga kalau kita ngomong ke teman-teman di internal kita itu mengemban amanah dari investor juga gitu yang sudah menanamkan duitnya di sini gitu. Jadi jangan sampai kita lebih banyak ngomongnya, promise-nya tapi nggak ada delivery-nya. Delivery-nya nggak ada. Makanya kalau kami secara internal misalkan ditargetkan sekian, kita ngomong sekian gitu. Jadi kita ada istilahnya target gentleman agreement dengan semua teman-teman yang di sini gitu. Kalau boleh tahu Pak, yang paling challenging as a CEO di IPCC, itu ngurusin masalah internal atau eksternal berkaitan dengan pelanggan, Toyota Automaker dan sebagainya, atau eksternal yang justru unrelated kayak Kemenhub, aparat penegak hukum, bea cukai, itu ada 3 kompleks nih stakeholder. Yang paling challenging yang mana dari 3 itu? Sebetulnya masing-masing punya karakter tersendiri ya Pak ya. Masing-masing punya suatu pendekatan yang harus kita lakukan beda-beda gitu ya. Jadi kalau di dalam keseimbangan bisnis itu memang diperlukan ada suatu kolaborasi dan beberapa komunikasi koordinasi yang memang itu harus dilakukan dengan baik begitu. Yang pertama mungkin kalau dalam konteks usaha bisnis ya kita akan fokus kepada customer, itu nomor 1 gitu ya. Tapi di dalam hal terkait dengan governance, risk compliance dan lain-lain, kita akan kolaborasi dengan pemerintah dalam konteks hubungan dengan perizinan, hubungan dengan bagaimana semua aspek di dalam ketentuan itu bisa kita lakukan secara baik begitu. Terus yang terakhir ya, bagaimana mensinkronisasikan semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam holding sendiri, kemudian di dalam pemerintah, itu bisa menjadi poin untuk kita bisa optimalkan menjadi suatu trigger untuk lebih semangat, lebih maju ke depan begitu. Karena kita sadar bahwa sebetulnya potensi Indonesia ke depan itu masih lebar, masih banyak banget gitu. Termasuk industri otomotif ini. Termasuk gitu. industri otomotifnya? Iya. Kalau zaman dulu kita nggak liatin itu ya, sekarang wajib ya? Wajib Pak, karena kalau kita ketinggalan, terus kemudian kita nggak dapat kuenya, kemudian automakernya pada pindah ke negara lain, ya kita yang dirugikan. Iya, kita yang dirugikan. Karena sebetulnya untuk memindahkan portofolio investasi itu sekarang juga cukup gampang sih Pak. Tinggal pencet tombol ya Pak? Iya, kayak kemarin kita belajar misalkan dari Cina karena perang dagang dengan Amerika, itu kan banyak pindah ke Vietnam. Terus kemudian
ada pindah ke Malaysia dan mungkin sebagian ke Indonesia, tapi nggak sebanyak ke Vietnam gitu. Itu sebetulnya kita opportunity yang mungkin harus kita garap lebih serius gitu, Pak. Ini menarik nih secara operasional. Tahu nggak tapi secara mekanikal ada metode supaya makin banyak investor senang investasi di Indonesia, Pak? Iya. Kita ada bikin analisisnya itu karena jam bursa kita tutup. Iya. Jam bursa di sana buka. Oh. Jadi nggak sinkron. Mereka beli saham di layar mereka kan nggak gerak. Nggak Jadi gerak, kayak betul. beli perusahaan yang lagi freeze gitu kan. Tidur ya. Bayangkan kalau seandainya jam bursa kita masih buka ketika investor Eropa, Amerika masih Iya. bangun. Jadi pergeseran jam bursa itu ternyata kita udah hitung ya, bisa meningkatkan nilai transaksi di bursa efek kita loh. Tapi nanti deh kita share video khususnya. Mantap. Biar makin banyak investor asing yang kenal sama IPCC. Ini pertanyaan penutup, tapi ini penting banget. Ya. Sejujurnya Pak Sugeng, ada kemungkinan Pak Sugeng dipromosikan. Mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan Pak yang telat. Mungkin lagi lebih cepat bahkan. Tolong jangan lupa sama kita Pak Sugeng. Tapi pertanyaan pentingnya Pak Sugeng. Karena luar biasa loh kepemimpinan Pak Sugeng. Sejujurnya, apa target atau ada nggak pencapaian secara pribadi nih Pak Sugeng yang pengen Bapak lihat terjadi di IPCC sebelum Bapak promosi ke jabatan baru? Iya. Jadi kalau secara pribadi itu kan saya punya moto itu urip itu urup gitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Jadi hidup itu harus memberikan manfaat. Urup itu kan menyala, memberikan manfaat gitu. Jadi yang kita tanamkan sebetulnya bagaimana kita bisa memberikan legacy yang paling baik dalam organisasi, dalam IPCC. Jadi masing-masing divisi kalau kita buat suatu rakernas begitu, apa sih legacy kamu untuk tahun ini dan tahun depan rencananya apa gitu. Dan itu harus menjadi culture gitu ya. Jadi kalau kita tinggalkan dengan IPCC dengan culture yang sudah punya komitmen, integritas, kemudian inovasi budaya yang sudah tertumbuh, saya kok yakin meskipun nggak ada saya, IPCC juga tetap jalan dengan semangat yang lebih tinggi lagi begitu. Karena kembali lagi Pak, untuk perusahaan jasa nomor 1 itu kan human capitalnya. Betul. Nah, human capitalnya sudah punya komitmen, mindset dan budaya yang lebih mature, lebih tinggi, komitmennya sudah bagus, itu tinggal mengarahkan aja gitu. Karena kalau sudah mindsetnya global, punya komitmen yang tinggi, itu ya kita lebih enak gitu. Kayak navigasinya itu tinggal memberikan direction yang itu mereka nggak perlu dimonitor hari-hari gitu. Jadi kembali lagi legacy adalah nomor 1, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, yang itu bukan kaleng-kaleng tapi lebih signifikan dan bisa berskala global begitu. Wah, luar biasa Pak. Jadi maksudnya Pak Sugeng ada nggak ada Pak Sugeng di IPCC? Pak Sugeng ini pengen supaya perusahaan kita nih IPCC tetap growing, Iya. punya legacy berupa culture perusahaan ya, yang Iya. lebih bagus, lebih modern, lebih Iya. profesional. Betul. Oh, jarang-jarang nih bicara Iya, ini iya. udah kayak Saya- direktur Astra nih. Saya banyak belajar sama Pak Jonan. Kebetulan saya dimentorin beliau juga sama Pak Dahlan Iskan juga. Jadi apa sih yang menjadi poin dari leader itu ya bagaimana setelah kita meninggalkan organisasi itu masih tetap dikenang gitu. Thank you so much Pak Sugeng. Terima kasih, Saya Pak. doakan semoga tambah sehat selalu, itu paling Amin. penting. Tambah cuan perusahaan kita ini. Dan yang paling penting tadi ya, kita bisa tinggalin legacy berupa culture perusahaan yang lebih hebat, lebih keren, lebih profesional. Amin. Thank you so much. Pak Sugeng boleh nggak minta satu kata-kata terakhir buat investor penonton kita? Ada yang bisa di-share? Iya, terima kasih pada investor Phoenix dan investor Indonesia dan investor global yang telah berkolaborasi dengan IPCC, dan kita punya komitmen yang kuat untuk memberikan value pada investor baik dari kontribusi kinerja maupun kontribusi terhadap perusahaan, dan harapannya ke depan kita bisa membangun Indonesia lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat perusahaan, buat investor, dan buat kita semuanya. Yang penting salam cuan.